Maya itu benar-benar telanjang di situ. Terus Maya itu dimandikan pakai air garam. Terus warawiri dimandikan pakai air garam. Bahkan di situ Maya itu tanpa busana sama sekali. Berarti dia benar-benar berniat apapun yang terjadi asalkan saya bisa. Jadi keniatannya Maya itu seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Eno-Enoe. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mendapatkan sebuah cerita kisah nyata yang telah dikirim oleh narasumber, yaitu Mbak Maya. Nah, cerita yang Mbak Maya kirimkan itu, Mbak Maya pernah melakukan atau pernah mengalami memasang susuk di kemaluannya. Nah, bagaimana kisah ceritanya? Kita tidak usah berpanjang lebar, langsung masuk saja ke ceritanya. Ono kita termaksa Jadi begini, awal permulaan Maya ini melakukan pasang susuk di jenis kelaminnya itu sebenarnya karena dari pekerjaannya sendiri. Dulu Maya itu sebelum ada teman-temannya masuk ke room tersebut atau masuk ke tempat, mohon maaf, ke tempat pelacur tersebut, Maya ini memang sangat banyak sekali tamunya. Tetapi entah kenapa setahun kemudian ada banyak teman-temannya Maya yang anak baru itu memang sangat masih muda. Nah, pada waktu itu teman-temannya Maya ini yang telah dipilih oleh salah satu tamunya Maya, dan pada waktu itu Maya bingung kenapa tamu-tamu yang biasa ke saya sekarang itu pindah ke teman-teman saya. Nah, padahal Maya itu walaupun usianya sudah lumayan tua, padahal Maya itu bisa dibilang paling cantik di antara teman-temannya di situ. Tetapi karena Maya ini memang faktor usia. Nah, jadi pada waktu itu Maya itu memang berpikir, kenapa tamu-tamu saya kok bisa pindah ke teman-teman saya? Atau jangan-jangan teman-teman saya memasang susuk atau mungkin punya apa ya, jenis-jenis pengasihan atau apa begitu. Kok bisa tamu-tamu saya kok pindah semua? Padahal dulu itu memang tidak ada saingan. Kalau saya masuk ke tempat ini dipastikan semua tamu itu menginginkan saya. Kenapa sekarang ini kok berpindah? Nah, pada waktu itu Maya ini menyelidiki salah satu temannya. Itu kira-kira apa yang dia lakukan? Ternyata setelah Maya mencurigai teman-temannya itu, ternyata memang ada salah satu temannya itu memang sangat takut kalau misalnya orang lain memakan sate. Nah, pada waktu itu mungkin itu memang dibilang apa ya, sandinya atau mungkin apa ya gitu. Pada waktu itu ada salah satu orang jual sate ke situ.
ke depan rumah tersebut, itu datang ke situ, dan kemudian Maya itu sengaja membeli sate sangat banyak. Itu memang disengaja itu sama Maya, dan kemudian dibawa masuk. Di situ makanlah bareng-bareng. Tetapi yang dibikin aneh, kenapa 3 temannya itu yang sangat laris manis itu sama sekali tidak mau makan. Nah, di situ Maya mulai berpikir bahwa sate itu terdengar, khususnya di Kejawen, itu jika orang memasang susuk memang dipastikan kalau ada sate itu nggak berani makan, karena itu salah satu sandinya. Nah, Maya mulai berpikir, atau mungkin ini teman-teman saya melakukan pasang susuk. Kenapa? Padahal itu orang itu nggak cantik loh. Kecantikannya itu malah lebih cantik saya. Itu menurut Maya. Nah, kemudian si Maya ini itu pergi dari tempat pelacur tersebut, maksudnya pulang ke kampungnya sendiri, dan kemudian mempunyai salah satu teman itu memang mengenal betul dengan juru kunci ya, ataupun salah satu dukun gitu, yang bisa memasang salah satunya susuk. Nah, di situ Maya itu mulai pergi menuju ke tempat dukun itu. Nah, di situ diantarkan oleh temannya yang namanya Mbak Sri, sampailah di tempat tujuan, yaitu di rumahnya Mbah Dukun itu. Nah, di situ Maya itu menceritakan mengenai tentang susuk, intinya susuk lah, agar dia itu lebih ketahuan manisnya, kelihatan kecantikannya, agar lebih orang-orang lebih tertarik sama Maya begitu pada waktu itu. Dan singkat cerita, setelah Maya ini menceritakan mengenai tentang dirinya, si mbahnya ini memang sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh Mbak Maya. Dan kemudian Mbak Maya ini meminta dipasangin susuk tersebut. Nah, pada waktu itu Mbak Maya ini pas datang ke tempatnya si mbahnya itu tepat banget waktu malam Selasa Kliwon. Dan kemudian Maya ini dibawa ke sebuah kali itu ya, dibawa sebuah kali kecil. Maya itu benar-benar telanjang di situ. Terus Maya itu dimandikan pakai air garam. Terus warawiri dimandikan pakai air garam. Bahkan di situ Maya itu tanpa busana sama sekali. Berarti dia benar-benar berniat apapun yang terjadi asalkan saya bisa. Jadi keniatannya Maya itu seperti itu. Dan gak lama kemudian Maya ini disuruh pulang karena mandi garamnya itu sudah selesai. Dan kemudian Maya ini dibawa ke suatu tempat, yaitu kamar. Itu memang khusus buat ritual simbahnya. Dan pada waktu itu si susuk ini itu dimasukin ke jenis kelaminnya Mbak Maya. Dan Mbak Maya itu setelah dipasangin susuk tersebut, itu memang benar-benar terasa pegel dan sakit. Tetapi Mbak Maya itu nggak peduli, tetap dibiarkan, karena Mbak Maya ini memang kepengen banget orang pasang susuk itu apa yang akan terjadi. Dan setelah selesai ritual pemasangan susuk tersebut, Mbak Maya ini disuruh duduk bersila. Dan di situ mulailah dikasih doa terus sama dukunya. Nah, itu menurut simbahnya itu sedang dibukakan aura pemancaran, aura positif yang disuruh masuk itu ke tubuhnya si Mbak Maya itu. Ya, Mbak Maya nggak berasa aneh ataupun bagaimana, enggak. Nah, setelah selesai, singkat cerita ini, Mbak Maya pulang. Mbak Maya setelah pulang, setelah 3 harinya di rumah, kemudian berangkatlah ke tempat kupu-kupu malam itu, atau mohon maaf nih, tempat pelacur ya, atau tempat ya mungkin Anda tahu lah.
Disitulah Maya itu mulai kebuka kemungkinan aura-aura yang dibilang itu positif atau aura kecantikan, karena Mbak Maya ini memasangnya itu mungkin sudah lengket gitu ya, mungkin sudah nempel. Begitu datang para tamu yang dikenal dulunya sama Mbak Maya, itu benar-benar lengket, nempel sama Mbak Maya. Bahkan semua tamu yang tadinya itu menolak sama Mbak Maya itu benar-benar nempel semua ke Mbak Maya. Ingin yang jelas itu semua lelaki itu menginginkan Mbak Maya. Bahkan Mbak Maya itu sampai bingung. Dulu itu jadi seperti ini. Dulu itu Mbak Maya itu ibaratnya orang mencari bola, Mbak Maya itu mencari bolanya. Begitu, mencari bola di mana ada bola. Setelah pemasangan susuk di tempat jenis kelaminnya, justru bolanya ini yang mencari sama Mbak Maya. Jadi Mbak Maya bahkan sering menolak, bahkan sering dikasih ke teman-temannya, karena Mbak Maya ini memang sudah tidak kuat dengan laki-laki yang harus ditemani setiap malamnya itu bahkan lebih dari 7 bahkan sampai 10 orang. Itu Maya itu benar-benar bingungan pada waktu itu. Setelah Maya menikmati hal itu, benar-benar sudah merasa bahagia, karena bahkan sampai semua laki-laki itu hampir nempel semuanya. Dan kemudian Maya ini mulai aneh dengan dirinya sendiri. Mengapa setiap Maya tidur di tempat rumah atau di tempat lain itu ada sosok-sosok bayangan yang sangat aneh, yang tidak biasa oleh Maya rasakan. Di situ sering ada bayangan warna hitam yang sering mendekati Maya, bahkan sering juga ada wanita-wanita yang ada di atas pelapon begitu ya, atau mungkin bisa dibilang apalah mungkin ya, itu kalau saya bilang di pelapon itu menurut Maya itu sering sekali ada wanita yang berjenis sangat jelek itu berada di pelapon. Setiap Maya ini terlentang itu sudah kelihatan di atas, kalau Maya miring itu ada di sebelahnya, itu seakan-akan itu mengelilingi Maya gitu. Kenapa kok setelah saya memasang susuk di tubuh saya, mengapa aneh dengan diri saya? Saya bisa sering sekali melihat ada sosok-sosok di kamar, terus ada sosok bayangan juga di hampir mengelilingi saya pergi kemana. Itu kok kayak seakan-akan mengiringi saya. Itu menurut Maya itu seperti itu. Maya ini nggak pernah ngalamin hal-hal seperti itu, jadi Maya ini bingung dengan dirinya sendiri gitu. Benarnya Maya ini sudah bisa dibilang itu banyak harta, karena gelang sudah banyak sekali kanan kiri, leher udah penuh dengan kalung, cincin, terus anting ada, bahkan kaki itu dikasih emas. Karena Mbak Maya ini memang sudah benar-benar tidak tahan dengan apa yang dialami langsung oleh Mbak Maya. Mbak Maya itu warawiri kesurupan, itu benar-benar bikin resah hatinya Mbak Maya. Dan kemudian gak lama Mbak Maya ini mendatangi simbahnya. Ternyata simbahnya ini memang sudah benar-benar meninggal dunia. Itu memang sudah lama meninggalnya. Dan pada waktu itu Maya ini mulai berantakan pikirannya, mulai keingat Maya ini dulu pernah mendengar ada salah satu orang tua bercerita. Jadi bagi siapapun yang memasang susuk, jika dukunya sudah meninggal, maka itu tidak bisa dilepaskan atau nanti meninggalnya susah. Itu Maya mulai berpikirannya itu kemana-mana, ketakutan. Dan gak lama kemudian Maya ini pulang ke rumahnya, dan disitulah Maya itu mulai berpikir gimana caranya untuk melepaskan. Dan gak lama kemudian Mbak Maya ini teringat ada salah satu temannya yang pernah mondok.
berpikirannya Mbak Maya, jika saya mendatangi Mbak Ranti, saya langsung mencurhatkan apa yang telah terjadi sama saya. Apakah Mbak Ranti nanti bisa mengasih solusi saya ya? Daripada saya bilang sama keluarga, daripada saya bilang sama sanak saudara, yang ada saya malu. Dan gak lama kemudian Mbak Maya ini langsung datangi ke rumahnya Mbak Ranti. Dan setelah sampai di rumahnya Mbak Ranti, langsung berceritalah mengenai tentang dirinya Mbak Maya. Setelah gak lama kemudian datanglah ke pesantren tersebut. Dan setelah datang ke pesantren, kemudian bercerita mengenai tentang dirinya Mbak Maya. Dan pada waktu itu Mbak Maya di situ diruqyah oleh Pak Kiai tersebut dan dibawain air. Dan kamu nanti setelah sampai di rumah, minumlah air yang saya kasih ini. Dan kemudian kamu harus cari daun kelor, kamu masukin ke bak mandi, disitulah mandi. Dan gak lama kemudian insya Allah nanti susuk yang ada di tubuh kamu akan copot. Jangankan itu susuk, makhluk apapun yang ada di tubuh kamu bakalan minggat. Itu menurut Pak Kiai. Pada waktu itu Mbak Maya itu seneng banget karena ngedenger Pak Kiainya itu bisa membuang hal-hal negatif itu. Dan gak lama kemudian pulang bareng lagi sama Mbak Ranti. Setelah sampai di rumah benar-benar dilakukan. Dan yang aneh itu benar-benar aneh dialami sama Mbak Maya. Itu benar-benar terjadi. Ternyata setelah meminum air yang sudah diruqyah sama Pak Kiai dan kemudian mandi pakai daun kelor, disitulah wujud susuk tersebut ternyata benar-benar keluar dari kemaluannya Mbak Maya. Dan pada waktu itu juga Mbak Maya itu berhenti total untuk tidak melakukan menjadi seorang kupu-kupu malam. Pada waktu itu langsung berhenti total. Dan saat ini Mbak Maya sudah mempunyai pekerjaan sendiri, yaitu jadi tukang nasi goreng di pinggir rumahnya sendiri. Nah, alhamdulillah Mbak Maya sudah menemukan pekerjaannya. Nah, jadi itulah kisah yang dikirimkan langsung oleh Mbak Maya. Semoga berguna dan bermanfaat buat kita semua. Jadi bisa menambah wawasan buat kita semua. Oke, begitu saja teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.